Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Ardiansyah dengan NIM 23070101087 dari Rombel Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Di sini saya ingin membuat tugas untuk literasi digital dan kemanusiaan. Dan kemudian di sini saya ingin menyampaikan narasi mengenai teknologi, yaitu pedang bermata dua dalam kehidupan. Di era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dari bangun tidur hingga tidur kembali, kita selalu berinteraksi dengan berbagai perangkat digital, sehingga memudahkan aktivitas kita. Namun, seperti pedang bermata dua, teknologi membawa dampak positif sekaligus negatif yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, kita mulai dari dampak positifnya. Teknologi membuka pintu informasi yang sangat luas. Contohnya, saat pandemi COVID-19 melanda dunia, sekolah-sekolah harus tutup dan pembelajaran tatap muka dihentikan. Namun, berkat teknologi, pembelajaran jarak jauh bisa berlangsung. Anak-anak di berbagai daerah bisa mengikuti pelajaran lewat aplikasi Zoom, Google Classroom, atau platform belajar online yang lainnya. Ini membuktikan bahwa teknologi mampu menjembatani kesenjangan pendidikan di masa sulit. Selain itu, teknologi juga memajukan bidang kesehatan. Contoh nyata adalah menggunakan telemedicine, yaitu konsultasi dokter secara online yang ada di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau rumah sakit. Pasien bisa berkonsultasi dengan dokter maupun aplikasi kesehatan. Bahkan, alat-alat medis modern seperti robot bedah Da Vinci telah digunakan di rumah sakit besar untuk melakukan operasi dengan presisi yang sangat tinggi. Dan itu juga mengurangi resiko dan waktu pemulihan pasien. Dalam bidang komunikasi, teknologi membuat dunia terasa lebih kecil. Misalnya, seorang mahasiswa Indonesia yang sedang studi di luar negeri bisa tetap terhubung dengan keluarga lewat video call WhatsApp atau FaceTime. Bahkan media sosial seperti Instagram dan TikTok memungkinkan kita berbagi cerita dan budaya secara global dalam hitungan detik. Teknologi juga memudahkan kehidupan sehari-hari. Contohnya, dengan aplikasi transportasi online seperti Gojek dan Grab, kita bisa memesan ojek atau taksi dengan sangat mudah, tanpa harus keluar untuk mencari kendaraan yang ada di jalan. GPS yang terpasang di ponsel membantu kita menemukan rute yang tercepat untuk menuju tujuan kita. Itu juga menghemat waktu dan bahan bakar. Namun, di balik semua kemudahan tersebut, teknologi juga membawa dampak negatif yang tidak bisa kita abaikan. Salah satu contoh nyata adalah ketergantungan berlebihan pada gadget atau gawai kita. Banyak remaja yang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scroll di media sosial, sehingga mengabaikan interaksi langsung dengan keluarga maupun teman. Hal ini dapat menyebabkan rasa kesepian dan bahkan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Studi dari WHO menunjukkan peningkatan kasus gangguan mental pada remaja yang terlalu sering menggunakan media sosial tanpa kontrol. Masalah privasi dan keamanan juga menjadi perhatian utama. Contohnya, kasus pembobolan data pribadi yang dialami oleh pengguna Tokopedia pada tahun 2020, di mana data jutaan pengguna bocor dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini mengingatkan kita bahwa penyimpanan data secara digital harus disertai dengan kewaspadaan dan perlindungan yang ketat. Selain itu, maraknya hoaks dan berita palsu di sosial media sering menimbulkan kekacauan sosial. Contohnya pada pemilu tahun lalu, banyak berita bohong yang tersebar dan memengaruhi opini publik. Ini menunjukkan bahwa literasi digital yang sangat penting agar masyarakat bisa memilih informasi yang benar dan tidak mudah terprovokasi. Di dalam dunia pendidikan maupun teknologi,
dapat memudahkan akses belajar. Tetapi juga ada sisi negatifnya. Misalnya, kemudahan mengakses internet membuat beberapa siswa tergoda untuk menyontek atau melakukan plagiarisme dan hanya copy paste untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Selain itu, anak-anak terlalu banyak bermain game online atau menonton video di YouTube. Hal tersebut dapat menghilangkan fokus belajar siswa. Dalam dunia kerja, otomatisasi dan kecerdasan buatan memang meningkatkan efisiensi, tetapi juga menggantikan tenaga manusia dalam proses produksi. Hal ini menuntut pekerja untuk terus mengasah keterampilannya agar tetap relevan di era digital. Kesimpulannya adalah, teknologi adalah alat yang sangat kuat dan bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Kita harus mampu memanfaatkan dampak positifnya untuk kemajuan dan kesejahteraan, sekaligus mewaspadai dan mengelola dampak negatifnya agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Literasi digital menjadi kunci utama agar kita bisa menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan literasi digital, kita dapat mengenali berita palsu, menjaga privasi, dan menggunakan teknologi untuk memperkuat nilai kemanusiaan. Mari kita gunakan teknologi sebagai sarana untuk memperkuat nilai kemanusiaan, bukan sebaliknya. Karena pada akhirnya, teknologi hanyalah alat, dan manusialah yang menentukan bagaimana alat itu digunakan. Sekian narasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.